Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang akhlak mulia menurut Islam. Nama kelompok Putra Heratun Insani dengan NIM 10621018, Mita Mustika Devi dengan NIM 10621019, Elma Vera Febianti dengan NIM 10621020, Elia Fardila dengan NIM 10621021. Pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti bertingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jama dari kata huluk berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika yaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur, akal pikiran, atau rasio. Sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat istiadat. Dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan Al-Hadis untuk menentukan baik buruknya. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian akhlak dalam Islam. Akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu khuluq yang berarti tingkah laku, tabitat atau pragai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak ini telah disebutkan dalam Quran surat Shad ayat 46 yang berarti sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Nah, itu arti dari Quran surat Shad. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Ini ada jenis-jenis akhlak dalam Islam. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sistem ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Sebab akibat memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Akhlak sendiri dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu ada akhlakul karimah dan yang kedua ada akhlakul mazmumah. Apa sih bedanya akhlakul karimah? Akhlakul karimah yaitu akhlak yang terpuji, merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur kata kepada orang lain dan merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada contoh dari akhlakul karimah yaitu akhlak yang terpuji, merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur kata kepada orang lain dan merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada contoh dari akhlakul karimah, ada kesopanan, sabar, jujur, dermawan, rendah hati, dan tutur kata yang lembut dan santun dan gigih. Serta rela berkorban, adil, bijaksana, tawakal, dan lain sebagainya. Akhlakul mazmumah, yaitu akhlak tercela, merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari dan dijauhi setiap oleh manusia, karena dapat mendatangkan mudorot baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Akhlakul mazmumah ini adalah akhlak yang dibenci oleh Allah dan tidak jarang orang yang memilikinya juga tidak disukai oleh masyarakat di sekelilingnya. Lalu ada contoh dari akhlakul mazmumah. Ada sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Dan akhlak mazmumah ini tidak boleh dicontoh oleh umat manusia. Kita harus
menghindari perbuatan akhlak mazmumah karena akhlak mazmumah ini dibenci oleh Allah dan bisa dibenci oleh masyarakat sekitar. Ciri-ciri orang yang berakhlak Islam atau mulia. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk paling mulia dan sempurna. Sebagaimana difirmankannya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barra wal bahri wa razaqnahum manat tayyibati wa faddalnahum ala man khalaqna qafdila. Sadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dalam kitab Ihya atau Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menerangkan ciri-ciri orang yang berakhlak mulia. Dalam kitabnya itu, ada 26 ciri orang yang berakhlak mulia seperti 1. Merasa malu melakukan perbuatan buruk. 2. Tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. 3. Selalu bersikap baik kepada orang lain. 4. Selalu berkata jujur. 5. Tidak banyak bicara. 6. Banyak berkarya. 7. Sedikit melakukan kesalahan. 8. Tidak banyak melakukan berlebih-lebihan baik dalam perkataan maupun perbuatan. 9. Berbuat kebajikan nyata kepada sesama makhluk, khususnya manusia. Sedekah, karya yang bermanfaat, dan lain-lain. 10. Menyambung tali silaturahmi. 11. Selalu bersyukur kepada Allah SWT. 12. Bersabar menghadapi segala cobaan hidup. Macam-macam akhlak tercela atau al-akhlakul mazmumah. Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lainnya serta lingkungan. Agar setiap muslim menghindari sifat tercela karena ini sangat merusakkan kehidupan manusia, kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Begitu juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, contoh akhlak tercela kepada Allah. Musyrik, Quran Surat Luqman ayat 13. Takabur, Quran Surat An-Nahl ayat 29. Murtad, Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Munafik, Quran Surat At-Taubah ayat 67. 2. Contoh akhlak tercela kepada sesama. Pertama, mudah marah, al-ghahab. 2. Iri atau dengki, al-hasadu. 3. Mengumpat, al-ghibah. 4. Berbuat aniaya, al-zulmu. 5. Kikir, al-buklu. Sekian dari pemaparan materi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.